Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Lailatul Mafiro, NIM 200631100085, kelas 4C, Prodi Pendidikan Informatika, Angkatan 2020, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang 12 prinsip animasi. Yang pertama yaitu sequence and stretch. Sequence and stretch ini adalah sebuah prinsip yang digunakan untuk membuat ilusi seberapa keras permukaan sebuah benda. Pada dasarnya ketika sebuah benda yang permukaannya empuk saat menghantam benda lain dengan keras akan berubah bentuknya. Sementara sebelumnya akhirnya bisa kembali lagi ke bentuk semula. Selanjutnya yaitu anticipation. Untuk anticipation sendiri adalah sebuah prinsip animasi di mana kita sebagai animator memberikan tanda kepada penonton mengenai apa yang akan dilakukan oleh si karakter. Anticipation ini bisa digunakan sebagai transisi dari dua major action, misal dari posisi berdiri dan berlari. Selanjutnya yaitu stacking. Di dalam pengaplikasian prinsip animasi ini, bayangkanlah bahwa setiap gambar dalam animasi kita itu adalah sebuah penampilan di panggung yang mana kita sebagai direkturnya harus memastikan bahwa ide cerita dari setiap detail penampilan harus tersampaikan dengan sempurna pada para penonton. Hal ini berarti kita harus memastikan bahwa setiap gerakan, ekspresi, mood dari si karakter harus terlihat jelas dan tidak disalahartikan. Selanjutnya yaitu strike ahead and pose to pose. Yang pertama adalah strike ahead action, yaitu membuat animasi dengan cara seorang animator menggambar satu persatu frame by frame dari awal sampai akhir seorang diri. Teknik ini memiliki kelebihan kualitas gambar yang konsisten karena dikerjakan oleh satu orang saja, tetapi memiliki kekurangan yaitu waktu pengerjaan yang lama. Untuk yang kedua yaitu adalah pose to pose, yaitu pembuatan animasi oleh seorang animator dengan cara menggambar hanya pada keyframe tertentu saja. Selanjutnya in between atau interval antar keyframe digambar atau dilanjutkan oleh asisten atau animator lainnya. Cara kedua ini lebih cocok untuk diterapkan dalam industri karena memiliki kelebihan yaitu waktu pengerjaan yang relatif lebih cepat karena melibatkan lebih banyak sumber daya. Selanjutnya yaitu follow through and overlapping action. Konsep dari follow through action adalah bahwa benda-benda yang saling berhubungan tidak pernah bergerak bersamaan. Ketika ada satu benda yang menjadi lead, benda utama yang bergerak, maka semua benda yang tersambung dengan benda lead ini akan ikut bergerak, tapi tidak secara bersamaan. Overlapping action secara mudah bisa dianggap sebagai gerakan saling silang. Maksudnya adalah serangkaian gerakan yang saling mendahului atau overlapping. Selanjutnya yaitu slow in and slow out. Slow in and slow out menegaskan kembali bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Slow in terjadi jika semua gerakan diawali secara lambat, kemudian menjadi cepat. Sedangkan slow out terjadi jika sebuah gerakan yang relatif cepat kemudian menjadi lambat. Selanjutnya yaitu arch. Arch ini akan membuat gerakan animasi kita menjadi lebih alami, khususnya untuk gerakan manusia dan hewan. Cara berpikir dari prinsip ini adalah seperti sebuah pendulum. Semua gerakan tangan, kaki, memutar kepala, dan gerakan bola mata semuanya dilakukan dengan mengikuti sebuah kurva. Selanjutnya yaitu secondary action. Secondary action sendiri adalah prinsip di mana ada gerakan sekunder yang terjadi akibat adanya gerakan utama. Selanjutnya yaitu timing. Timing adalah prinsip terpenting di dalam animasi. Timing menentukan berapa gambar yang harus kita buat di antara dua pose, atau yang bisa kita sebut dengan istilah in between. Prinsipnya, semakin banyak in between berarti durasi semakin lama sehingga action yang sudah dilakukan pun akan semakin panjang juga. Selanjutnya yaitu apel. Apel berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi. Kita bisa dengan mudah mengidentifikasi gaya animasi buatan Jepang dengan hanya melihat sekilas. Kita juga bisa melihat style animasi buatan Disney atau DreamWorks cukup dengan melihatnya beberapa saat saja. Selanjutnya yaitu exaggeration. Exaggeration adalah upaya untuk mendramatisir semua animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat
polis. Dibuat untuk menampilkan ekstremitas ekspresi tertentu, dan lazimnya dibuat secara komedik. Banyak dijumpai di film-film animasi sejenisnya. Contohnya Tom and Jerry, Donald Duck, Doraemon, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah solid drawing, yaitu menggambar sebagai dasar utama animasi, memegang peran yang signifikan dalam menentukan baik proses maupun hasil sebuah animasi, terutama animasi klasik. Seorang animator harus memiliki kepekaan terhadap anatomi, komposisi berat, keseimbangan pencahayaan, dan lain sebagainya yang dapat dilatih melalui serangkaian observasi dan pengantaran, di mana dalam observasi ini salah satu yang harus dilakukan adalah menggambar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.